Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gomson dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi untuk melakukan suatu disiplin harus berasal dari dalam individu itu sendiri, ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi disiplin itu tidak terpengaruh karena hukuman atau hadiah. Diberi hukuman juga tidak takut, juga tidak termotivasi hanya karena hadiah saja. Akan tetapi mereka berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan termotivasi intrinsiknya dan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam diri. Ini adalah Future Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di situ ada peduli, rajin, integrasi, rasa hormat dan lain sebagainya. Bisa kita baca bersama, ya, itu. Sekarang kita membincang tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan kalau saya nanti tidak memakai helm, maka saya akan ditilang Pak Polisi. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang itu termotivasi, bisa pertama karena takut, yang kedua karena imbalan atau iming-iming. Ya, kalau nanti kamu naik kelas, nak, kamu saya berikan sepeda. Itu adalah juga motivasi eksternal, terjadi karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Motivasinya tidak ada dalam dirinya, tetapi berasal dari luar. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dalam setiap dia melakukan suatu tindakan, anak akan berpikir, kalau saya melakukan ini, saya nanti akan seperti apa? Tidak berdasarkan takut, hukuman, atau ingin diberi hadiah. Itulah motivasi internal yang berasal dari anak. Dan inilah tujuan disiplin positif kita. Ini pernyataan, nanti mohon dijawab. Setuju atau tidak setuju? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi
kita menghukum untuk mendisiplinkan anak. Sudahkah ini cocok dengan pemikiran konsen tadi? Kira-kira apabila hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, eksternal apa internal? Eksternal ya, karena takut hukuman. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu juga eksternal. Memberikan penghargaan juga eksternal. Yang kita tuju tadi adalah internal. Coba kita lihat. Sekarang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini dilihat dari contoh-contoh. Hukuman ini seperti ini. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya begini. Kita lanjut dulu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu sifatnya hukuman ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek, hukuman sendiri itu terjadi karena ada peraturan. Misalkan datang terlambat, lari lapangan 5 kali. Sebelum anak itu masuk ke sekolah itu, tata tertib itu atau peraturan itu sudah ada. Kalau konsekuensi itu perbedaannya adalah ada kesepakatan sebelum kita memberikan hukuman kepada anak tersebut. Misalkan, nah kalau kita ingin disiplin, kalau nanti terlambat, kalian diberi hukuman apa? Walaupun nanti jawabannya sama, lari lapangan 5 kali, namun itu berdasarkan kesepakatan bersama, itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman sudah ada karena peraturan. Itu pun menurut concern belum tepat karena hanya motivasi eksternal saja. Kita akan berusaha memberikan sanksi itu yang sesuai dengan kesalahannya. Nyambung tidak ketika anak tidak mengerjakan PR lari lapangan 5 kali? Tidak. Ya. Tapi selama ini mungkin dari kita juga pernah melakukannya. Marilah kita kembali ke jalan yang benar. Ya, anak membenci kedisiplinan. Dengan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Karena apa? Karena anak tadi diberi tempat untuk usul. Dia sebelum mengutarakan isi hatinya tentu akan mengembalikan pada dirinya. Saya ini nanti bisa melakukan apa tidak. Jadi dia nanti konsekuensinya apa kalau kamu begini. Dia berbicara sesuai dengan kemampuannya. Hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini selanjutnya ya. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Konsekuensi juga kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalkan begini. Tidak mengerjakan PR di rumah, kita suruh keluar, itu hukumannya. Terus menyelesaikan masalah tidak hal seperti itu? Tidak. Pertama, dia akan kehilangan hak anak untuk diajar di dalam kelas. Nah, maka apa yang harus kita lakukan agar dia tetap bisa menerima haknya, tetapi dia bisa menyadari kesalahannya? Maka yang kita buat adalah karena dia telah lupa melaksanakan kewajibannya, maka kita kurangi haknya. Misalkan dengan ketika dia istirahat, waktu istirahatnya haknya kita ambil. Kamu nanti istirahat harus mengerjakan ini. Karena kemarin teman-temannya melaksanakan kewajiban, dia tidak melaksanakannya. Bisa seperti itu. Tindakan guru ini
Ini pertanyaan, nanti kuncinya akan keluar. 1. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena anak terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti disimpan dulu jawabannya. Yang kedua, ya astagfirullahaladzim, yang saya mau ini termasuk. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nggak tahu kuncinya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Apa pun? Kita lihat jawabannya dengan salah pinten jangan Honda. Kalau masih berhubungan ini kenapa hampir sama dengan yang terlambat ya ini, kenapa kalau ini konsekuensi ini hukuman? Ini ada penjelasan untuk pelajaran PJK. Ini pasti sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan siswa. Kalau nanti kamu terlambat 10 menit, kamu harus lari 2 kali. Walaupun sama-sama terlambat, tetapi yang satu dikatakan konsekuensi, yang satu hukuman. Bentuknya memang berlari karena memang pelajaran PJK. Beda lagi kalau pelajarannya matematika disuruh lari juga tidak nyambung. Begitu ya. Jadi perbedaannya konsekuensi dan hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Walaupun ini masih diterapkan, kadang-kadang orang memberikan penghargaan bisa menjadi bumerang bagi siswa. Tetapi niatan kita memberi hadiah itu adalah memotivasi. Apa sebenarnya dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari suatu hal yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini apa yang menghukum? Asumsinya. Dia mengira karyawannya, muridnya itu akan disiplin kalau dia hanya diberi penghargaan saja. Mereka meragukan bahwa semua itu orang itu punya tanggung jawab. Dihukum oleh penghargaan. Ini efek-efeknya, ada pengaruh jangka panjang, ada jangka pendek. Penghargaan tidak berefek, bisa merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, menghargai menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, dari sini maka di dalam kurikulum Merdeka dilarang adanya peringkat kelas, gitu ya. Apa? Karena peringkat kelas itu akan tidak tepat sasaran dan tidak efektif, karena sebenarnya siswa itu mempunyai kelebihan di bidang masing-masing, sedangkan kita menilai di dalam peringkat itu hanya satu bagian saja. Apakah tidak boleh kita memberikan peringkat yang kita sebutkan dia diberi penghargaan pada bidang ini, disebutkan begitu? Apakah di bidang lain dia akan menonjol? Belum tentu, ya. Jadi dia yang lain tidak merasa direndahkan karena dia tidak mendapatkan peringkat. Peringkat yang ada biasanya hanya kita gunakan pada bidang kognitif saja.
dia akan memberikan perilaku pasif agresif. Mereka Allah paling yo kalah, mau lomba paling yo kalah, atau kebalikannya dia sangat bersemangat sehingga ketika dia mengalami kegagalan dia akan mengalami kekecewaan. Itu alasan mengapa tidak diadakan ujian nasional. Dia akan menggebu-gebu hanya di akhir pendidikannya, dan ketika dia akan gagal dia akan mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Perjalanan panjangnya seperti gagal dalam beberapa hal saja. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah ini ya, jangka panjangnya yang untuk positifnya masalah terpecahkan. Misalkan kita ingin mencari anak yang berprestasi, kita biasanya melakukan lomba, akan terjadi perilaku pasif agresif yang meningkat tergantung kondisi anaknya. Kalau dia berbakat maka dia akan agresif. Apakah tidak boleh diadakan perlombaan? Kompetisi boleh, tetapi kompetisi itu kan tidak terjadi di dalam pembelajaran di kelas. Namun anak-anak cenderung sudah mengerti kelebihan dirinya sehingga dia akan mengikuti lomba. Ketika kita akan mengadakan lomba, anak-anak sudah punya bekal sehingga dia siap untuk mengikuti perlombaan. Seperti jadi anak-anak kalau melakukan perlombaan diharapkan seperti dia melakukan suatu permainan. Dia akan bersenang-senang. Ketika dia kalah pun dia tetap bersenang-senang. Nah, tapi itu sering tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa waktu yang kita butuhkan itu pendek dan kita harus segera mendapatkan yang kita inginkan. Maka kita harus kembali ke jalan yang benar. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus tahu latar belakang kesalahannya, sehingga kita tidak dapat menyalahkan begitu saja kesalahan dari seorang siswa tanpa mengetahui latar belakangnya. Gitu ya. Apakah tidak ada yang salah? Kesalahan tetap kesalahan, tetapi pasti ada cara memperbaikinya. 9 ciri-ciri restitusi. Apa ciri-ciri yang pertama? 1. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi dengan melakukan kesalahan, anak-anak diminta untuk melihat kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian dia menyadarinya dan tidak akan melakukannya lagi. Bukan menebus kesalahan. Bukan menebus kesalahan itu kalau kesalahan sudah terjadi, menebus seperti membayar gitu ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan bukan memaksa. Menawarkan, sebagai guru menawarkan cara penyelesaiannya kepada anak, bukan kita paksakan. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. 5. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia tidak merasa terkucilkan. Bab selanjutnya, keyakinan kelas. Apa perbedaan peraturan kelas, keyakinan kelas, tata tertib ya? Mengapa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Ini adalah yang dicontohkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita tanya pada pengguna jalan raya, kenapa kamu pakai helm? Jawaban
Nah, terus berarti itu masih bersifat peraturan. Bagaimana yang benar keyakinannya apabila saya nanti tidak memakai helm, maka keselamatan saya akan karena di kepala ada organ-organ penting yang harus dilindungi. Kalau dia sampai terbentur, maka keselamatan akan terganggu. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Jawabannya juga macam-macam. Karena biar bersih, karena biar sehat, atau karena biar tidak didenda, begitu ya. Motivasi-motivasi itu bisa kita lihat dari dalam dirinya ataukah dari luar dirinya. Peraturan, keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju. Sesuai selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan atau kebajikan. Disimpan. Dilarang mengganggu orang lain. Kebajikan apa keyakinan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat. Itu adalah nilainya. Tiba-tiba salah. Selalu kembalikan buku. Nilai yang dicari adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Gitu ya. Hadir 15 menit, hormati orang lain, komitmen terhadap tujuan, dan seterusnya. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan serta kepedulian. Sekarang kita lanjutkan ke budaya positif. Budaya positif berada pada lingkungan yang positif. Lingkungan positif berawal dari keyakinan kelas, maka akan terwujud peraturan kelas. Ini kita balik. Berawal dari peraturan kelas, akan muncul keyakinan kelas, mewujudkan lingkungan positif, dan lingkungan positif akan menjadikan budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, A atau B? TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Tertib, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami guru yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. A, B, A, C. Yang ditebalkan itu adalah nilainya saling menyayangi, semangat. Yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ya. Survival, freedom, power, belonging, dan kita lihat. Nah, artinya ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasan manusia, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, kalau dulu ada sandang, pangan, papan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ini masuk sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Yang kedua, cinta akan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang itu kebutuhan dasar, bukan tambahan atau tersier.
Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi orang itu ingin dihargai dan diakui di dalam kelompoknya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi bahagia itu adalah kebutuhan. Sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang satu, penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Enak ini ya. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang paling ideal adalah manajer. Penghukum itu yang bagaimana? Yang menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir plus menyinyir. Kalau berkata guru yang penghukum bagaimana? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu ya. Ya, mari kita pilihkan kita masuk yang mana. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Survei membuktikan anak yang berbohong itu rata-rata anak yang ketakutan. Jadi untuk menyatakan kebenarannya saja itu dia sudah takut, akhirnya dia berbohong. Yang kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kita mungkin pernah mengalaminya ketika di SD dulu. Kita punya guru yang bagaimana, antara yang sabar atau dengan yang ini penghukum ini, pasti mengenai hati dan perasaannya kita itu bagaimana. Walaupun kita tidak yang dihukum, pasti ada merasa kalau jamnya kosong kita merasa bahagia gitu ya. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah ini adalah hadiah bagi guru yang pemarah. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Karena apa? Disiplinnya itu karena ketakutan, bukan dari hati. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kamu telah melakukan ini. Itu kata kuncinya ya. Ya, memang kadang kita tidak menyadarinya, tapi kita masuk yang mana? Yang tahu diri kita sendiri. Seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali melakukannya apa. Ya, terus menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Membuat orang merasa bersalah, apa yang dikatakan murid, maafkan saya. Harapannya murid akan mengatakan itu ya. Dampak pada murid akan merasa rendah diri dan rendah hati berbeda. Kalau rendah diri minder, kalau rendah hati tawadhu. Yang ketiga, yang guru selalu menjadikan murid itu adalah sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, diwarai nulis ya. Ayolah lakukan ini demi ibu, masa kamu tidak mau? Tuh ya, merayu itu sekitar. Kalau sebagai teman itu guru menempatkan sebagai teman. Ketergantungan, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Yang selanjutnya, guru sebagai pemantau. Guru tidak banyak berkata, dia hanya menghitung dan mengukur, terus mengingatkan apa peraturannya. Kadang-kadang kita juga melalui menghukum, kadang ya membuat orang bersalah, kadang sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau. Tapi yang ideal dan diharapkan adalah sebagai manajer. Apa yang dilakukannya? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar mengetahui apa alasan-alasan yang dilakukan oleh siswa.
masalah itu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita memberikan kesempatan dan memberikan tawaran apa yang bisa dilakukan siswa untuk memperbaikinya. Tujuannya adalah hasilnya adalah menguatkan pribadi. Anak kalau diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, dia merasa dipercaya kembali. Ini adalah tujuan intrinsiknya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Pertanyaan yang dilakukan, kamu telah terlambat. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi siswa nanti akan melaksanakan suatu perbaikan dengan mengukur kemampuan dirinya. Itu jadi siswa merasa dirinya tetap dihargai. Itu yang ideal. Pertanyaan ini 5 kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini guru sebagai apa? Membuat bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Supervisi. Oh, manajer. Ya betul, manajer. Gak ngantuk lihat. Kamu selalu yang terakhir. Ini lawannya yang mahal. Betul berapa? Betul 1. Sebagai teman saja ya. Apa ini segitiga dulu? Segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Nih, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita mengetahui dulu. Anak ditanya apakah dia memang merasa melakukan kesalahan. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Terus memvalidkan, benarkah seperti itu, apakah punya alasan. Terus yang selanjutnya menanyakan keyakinannya, bagaimana dia memperbaikinya dan nilai apa yang dia peroleh. Ini adalah cara kita menyelesaikan masalah pada siswa sehingga dia tetap merasa dihargai. Itu sudah bisa diterapkan oleh Bu Lisa beberapa kali. Untuk menstabilkan identitas, apa yang dilakukan? Tahap 1 dalam segitiga restitusi, guru berkata begini, berbuat salah itu biasa. Ibu pernah melakukan kesalahan juga. Jadi anak-anak merasa dia tidak sendiri melakukan kesalahan itu. Oh, manusia itu melakukan kesalahan itu wajar dan manusiawi. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini nanti bisa diterapkan pada suami juga. Untuk memperbaiki restitusi ya. Atau anaknya juga bisa ya. Karena anak juga siswa bagi kita. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kamu nangis terus, apa permasalahan akan selesai? Itu biasanya ya. Validasinya, apa yang dikatakan guru? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan apa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Jadi untuk memvalidkan, sebenarnya dia melakukan kesalahan itu bukan tujuannya tanpa ada rasa kesengajaan, ataupun karena dia memang tidak tahu, ataupun kalau dia tahu dia akan melakukan perbaikan. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kalau bermain pukul-pukulan, apakah kamu bisa
dia melakukan validasi, guru menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, apa kamu tadi itu tidak melanggar keyakinan kelas? Kalau kamu mencoret-coret, dia itu sudah diatur di kelas, dia akan mengakui kesalahannya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi dia itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan itu telah melanggar nilai-nilai kesepakatan bersama. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ini jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Dia akan berpikir untuk mencari pemecahan yang lebih baik. Thank you. Terima kasih. Semuanya sudah diulas. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Ya, silakan bisa. Perlu bertanya, tadi kan ada macam-macam guru ya, ada penghukum dan lain-lain. Kadang kan kita moodnya itu tidak stabil kan. Apalagi anak kecil itu kadang kalau ngomong itu pasti nyelekit gitu. Lah, untuk kita tidak terbawa ke suasana yang dia ciptakan itu, kita harus bagaimana, Bu? Kalau kita terbawa mesti kita kan jadi menghukum. Solusinya bagaimana, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Memang yang ideal kita sebagai manajer, bukan penghukum. Dalam situasi tertentu, guru akan terbawa pada situasi seperti itu. Maka kita harus kembali ke nilai kompetensi guru. Guru sebelum menjadi guru, dia juga harus punya kompetensi-kompetensi. Di antaranya adalah nilai kompetensi kepribadian. Kepribadian salah satunya adalah dapat mengendalikan diri, menguasai emosi. Dan itu tidak serta-merta dapat terwujud. Sama dengan murid, untuk mengetahui dia itu akan berbuat dengan hati, akan terbentuknya motivasi intrinsik. Guru pun demikian. Dia akan menyadari bahwa emosi bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Dia juga harus belajar. Maka perlu budaya itu tadi dibudayakan. Kalau memang di awal-awal kita menggunakan posisi menghukum karena situasi yang harus dilakukan begitu, mungkin bisa ditolerir. Ya, menghukum adalah suatu cara untuk mendisiplinkan dengan cepat. Apakah itu dilarang penuh? Tidak. Kadangkala ada situasi yang harus dilakukan dengan cepat, mengatasi situasi dengan cepat, maka dia harus menggunakan posisi penghukum itu. Tapi ada kalanya kalau dia itu bertujuan pembentukan karakter, maka posisi sebagai manajer harus pelan-pelan diterapkan. Jadi kalau terpaksa dia memposisikan sebagai penghukum atau hukuman, itu sah-sah saja dalam kondisi yang mendesak. Misalkan kondisi darurat cepat-cepat, tidak mungkin kita menunggu kesadaran anak itu pulih sepenuhnya. Maka kita harus terapkan disiplin yang mendesak. Tapi untuk pembentukan karakter, kita harus menggunakan pembudayaan budaya positif itu tadi. Jadi antara siswa dan guru juga sama-sama harus melakukan penggunaan budaya positif. Kadang-kala pun kita juga akan berposisi sebagai teman atau juga membuat rasa bersalah
dia sadar dari hatinya itu sangat lama. Jadi kita buat dia merasa bersalah dulu. Kita buat pertanyaan, jadi dia merasa bersalah, baru dia akan muncul dan motivasi dalam dirinya. Namun harapannya kita itu menjadi guru yang ideal agar siswa-siswa kita juga ideal. Demikian jawabannya, mudah-mudahan dapat diterima. Iya, tetapi yang paling ideal adalah manajer. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Baiklah, karena waktu saya kira sudah 1 jam lebih ya. Saya harap apa yang kita pelajari dan saya sampaikan dapat bermanfaat, terutama bagi saya dan untuk rekan-rekan guru semuanya. Apabila ada pertanyaan lain mungkin bisa nanti ditulis ya. Dari saya akhiri. Salam